Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan kelas 7 bersama Bu Lia. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang memahami konsep himpunan, memahami cara penyajian himpunan, memahami konsep himpunan semesta, dan memahami konsep himpunan kosong. Semoga semuanya bisa tercapai ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar materi yang kita pelajari mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan orang banyak. Penemu teori himpunan adalah Georg Cantor, ahli matematika dari Jerman. Dia penemu teori himpunan dan penemu konsep bilangan lewat terhingga atau transfinite. Konsep himpunan. Ayo kita amati contoh himpunan. Di sini ada himpunan buah-buahan, himpunan gajah, himpunan moda transportasi, himpunan hewan berkaki dua, himpunan burung. Kenapa ini disebut dengan himpunan? Coba kita bandingkan dengan contoh bukan himpunan. Ada himpunan kayu tebal, himpunan batu besar, himpunan siswa pintar, dan himpunan makanan lezat. Ayo, kalian bisa tidak membedakan apa perbedaannya antara himpunan dan bukan himpunan? Setelah kita mengamati contoh, dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Misalkan, himpunan buah-buahan. Ada apel, anggur, jeruk, nanas, pisang. Semua orang menyebutnya nama buah-buahan. Terdefinisi jelas, semua orang bilang itu buah-buahan. Maka ini disebut dengan himpunan. Sedangkan bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Misalkan makanan lezat. Contohnya burger. Sebagian orang bilang burger lezat, tetapi sebagian orang ada juga yang tidak suka burger. Menimbulkan dua pendapat berbeda. Nah, ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka disebut dengan bukan himpunan. Paham ya kalian untuk membedakan himpunan dan bukan himpunan? Lambang himpunan. Pertama, himpunan dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalkan A besar, B besar, C besar, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kurung kurawal. Bedakan dengan kurung biasa ya. Kurung kurawal seperti ini. Elemen atau anggota ditulis dengan huruf kecil dan berurutan. Misalkan abjad atau angka. Contohnya, himpunan A adalah bilangan genap kurang dari 8. Ditulisnya A besar sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6 tutup kurung kurawal. Jangan lupa kurung kurawalnya. Dan kenapa isinya 2, 4, 6? Karena bilangan genap kurang dari 8. Cara penyajian himpunan. Ada 3 cara. Pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, B sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5 tutup kurung kurawal. Cara kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kalimat, yaitu B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 7. Cara ketiga, notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Jadi beda dengan yang contoh sebelumnya, cara sebelumnya, B garis tegak B kurang dari 7, B adalah bilangan ganjil. Dibacanya gimana? B adalah himpunan B di mana anggota B kurang dari 7 serta B adalah bilangan ganjil. Garis tegak di sini dibacanya di mana? Jadi kalau notasi ada garis tegaknya, cirinya seperti itu. Oke, kita ke contohnya. Pertama,
Himpunan C adalah bilangan cacah kurang dari 6. Tentukan penyajian himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya atau enumerasi dan notasi pembentuk himpunan. Disoalkan dengan cara 2 ya, dengan kalimat. Nah, kamu disuruh menyebutkan anggotanya nih. Gimana? C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di soal himpunannya C, makanya huruf kapitalnya C. Nah, bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah mulai dari 0. Kurang dari 6 berarti sampai dengan 5. Makanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk notasi himpunannya, tadi kan himpunannya C, makanya ditulisnya C sama dengan buka kurung C garis tegak C kurang dari 6. C adalah bilangan cacah. Dari soal kan sudah jelas ya, Cak. Kurang dari 6, maka C simbol kurang dari dan 6. Dibacanya seperti apa? C adalah himpunan C di mana anggota C kurang dari 6 serta C adalah bilangan cacah. Garis tegak itu dibacanya di mana ya? Ingat ya, notasi pembentuk himpunan seperti itu. Contoh yang kedua, ini soalnya notasi pembentuk himpunan. Ada yang beda nih di sini. Setelah garis tegak, ada angka, lalu ada D di tengah-tengah. Cara bacanya gimana? Berarti D adalah himpunan D di mana anggota D lebih dari min 3 dan kurang dari 4, serta D adalah bilangan bulat. Jadi dibacanya dari tengah huruf D yang di tengah-tengah angka ke negatif 3 dibacanya lebih besar, baru ke arah 4 dibacanya lebih kecil. Oke, untuk enumerasinya berarti lebih dari min 3 berarti dimulainya dari negatif 2. Kurang dari 4 berarti berakhir di angka 3. Jadi min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Untuk sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kalimat saja. Himpunan D adalah bilangan bulat lebih dari negatif 3 dan kurang dari 4. Sampai sini paham ya untuk contohnya ya. Kita lanjut, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau benda yang sedang dibicarakan. Simbolnya itu S huruf besar atau U huruf besar. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang mungkin berarti bukan hanya satu jawaban, tapi ada beberapa jawaban. Boleh ditulisnya S sama dengan 1, 3, 5, 7. Atau boleh juga S sama dengan bilangan ganjil. Dia bilangan ganjil kan? Atau boleh juga disebut S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 3, 5, 7-nya masih memuat kan? Masih ada di situ kan? Ini boleh. Atau S adalah atau sama dengan bilangan bulat positif. Ini juga boleh. S adalah bilangan cacah atau S 10 bilangan asli pertama. Jadi kalau menentukan himpunan semesta yang memungkinkan, jawabannya ada banyak kemungkinan. Yang penting tetap menyangkut dengan soalnya. Oke, paham ya? Lanjut ke himpunan kosong. Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal kosong, nggak ada isinya. Contohnya misalnya 1, himpunan A adalah bilangan cacah kurang dari 0. Bilangan cacah kan mulainya dari 0 ya. Makanya ini dibilang himpunan kosong. Kenapa? Karena anggota bilangan cacah paling kecil adalah 0. Nggak ada lagi yang lebih kecil. Nggak ada lagi yang kurang dari 0 gitu. Contoh yang kedua, himpunan B adalah bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Bayangin dulu, 0 sama 1. Ada nggak bilangan bulat di antara itu? Nggak ada kan? Tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1. Maka ini disebut dengan himpunan kosong. Lanjut, ini tugasnya. Silakan kalian tulis di buku matematika, tulis soal dan jawabannya. Ditulis dengan rapi. Kalau sudah, dikumpulkan.